Halo semuanya, balik lagi di YouTube channel aku, Pamanda Official. Udah lama banget aku nggak bikin konten karena ada beberapa kesibukan juga. Dan hari ini aku akan bahas tentang pengeluaran untuk kalian yang kuliah di Solo, di Surakarta. Tapi aku di sini sebenarnya nggak ngebahas tentang biaya per bulan aku di kota Solonya, di kotanya, karena aku itu kuliahnya ada di Klaten. Jadi Klaten itu masuk wilayah Solo Raya. Jadi Solo Raya itu ada Boyolali, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, dan Wonogiri. Terus di situ di Klaten sendiri itu aku udah pernah sharing juga, tapi katanya audionya bermasalah. Jadi aku akan buat lagi di sini. Aku akan bahas lagi. Dan untuk yang pertama adalah tempat tinggal mungkin ya. Tempat tinggalnya itu bervariasi. Kalian itu harus pengennya itu kamar mandi dalam atau kamar mandi luar, karena kalau kamar mandi dalam itu jauh lebih mahal daripada yang kamar mandi di luar. Aku udah sempet juga bikin videonya di yang ini, kan bisa lihat di situ. Di situ aku udah survei, udah nanya-nanyain teman-teman aku juga yang kos itu biayanya berapa, terus yang kontrak rumah itu biayanya berapa. Terus ada yang dapat kamar mandi dalam biayanya berapa gitu. Jadi kalian bisa gunain itu sebagai referensi kalian buat kalian yang kuliah di kampus 3 Poltekkes Kemenkes Surakarta. Untuk pengalaman aku sendiri itu aku dulu dapat kosan seharga 150.000. Jadi tapi satu kamarnya bertiga, karena dulu kan aku ada asrama tuh. Di asramanya tuh bener-bener kayak nge-cover banget untuk biaya tempat tinggal. Tapi sekarang karena udah nggak ada asrama sama sekali untuk semua jurusan, jadi ya udah kita memutuskan untuk kos. Nah sebenarnya rumahku dari kampus itu cukup dekat, cuma 50 menit sampai 1 jam. Tapi karena aku ikut organisasi dan nggak tahu pulangnya jam berapa, karena ada rapat juga kan, terus ada event-event gitu, makanya aku memutuskan untuk kos. Tapi setelah 3 bulan kos, terjadilah pandemi, jadi aku udah nggak kos lagi. Mungkin buat kalian yang pengen survei kos, kalian bisa lihat di video aku yang sebelumnya. Terus kalian juga bisa searching di Mami Kos ataupun di website tempat orang nawarin kos-kosan secara online. Jadi kalian bisa mempertimbangkan harganya di situ. Terus bisa ngukur juga jaraknya dari kampus seberapa, karena kalau misalkan kalian nggak difasilitasi transportasi, mungkin kalian kan juga bisa naik ojek online tuh. Nanti kalian juga include aja untuk biaya per bulannya yang harus kalian anggarkan untuk transportasi itu berapa. Nah, kalau untuk tempat tinggal sendiri, mungkin kita akan menganggarkan 350.000 per bulan ya. Itu biasanya 350.000 itu adalah kosan yang udah ada wifi-nya. Jadi, itu bisa nge-cover biaya kuota kalian per bulannya. Jadi bisa di situ. Kalau kalian di kampus, kalian bisa memanfaatkan fasilitas kampus kayak wifi. Pokoknya wifi-nya itu ada di setiap kelas, di setiap gedung itu ada. Terus nanti kalau misalkan di kos, kalian tinggal pakai wifi aja gitu. Oke, aku hitung 350.000 itu udah termasuk biaya kuotanya juga ya, karena ada wifi. Terus untuk makan sendiri itu murah banget, terjangkau lah. Dan di kampus itu ada kantin, dimana kantinnya itu juga ada warung-warung prasmanan gitu, ada makanan yang ditaruh di meja-meja di etalase kaca gitulah. Aku biasanya kalau di kantin itu makan soto, harganya 5.000. Dan untuk minumannya itu juga bervariasi, kayak ada minuman saset kayak Nutrisari dan lain-lain gitu. Ada es teh jeruk juga, dan itu harganya mulai 3.000. Anggarin aja kalau misalkan kalian makan di kampus itu 8.000. Gitu kalian udah bisa dapat soto, terus dapat minuman juga. Nah, kalau misalkan kalian nggak suka, kalian bisa jajan di luar. Di depan kampus itu sebenarnya juga banyak banget yang jualan kayak bakso kuah, terus ada cilok, pokoknya jajanan kayak gitu. Tapi juga ada yang jualan mie ayam, bakso, terus ada prasmanan juga. Aku pernah makan di prasmanan itu. Kalian itu bisa udah dapat nasi, terus lauknya bebas milih dan bayarnya cukup 5.000 aja. Itu hemat banget sih menurut aku. Jadi kalau misalkan kalian makan juga anggarannya juga 8.000. Mungkin untuk 3 kali makan dalam sehari kalian cuma menghabiskan uang 24.000 kali ya.
Tapi kalau misalkan kalian yang nggak suka sayur-sayuran gitu, kalian bisa memanfaatkan nih, ada beberapa tempat makan juga yang menawarkan paket hemat. Biasanya kita nyebutnya kayak penyetan gitu. Jadi 12.000 itu udah include es teh, nasi, lauk, lalapan kayak gitu-gitu. Oke, mungkin kenapa kita malah jadi review makan ya? Mungkin ini akan bisa menggambarkan lah. Anggap aja kalau misalkan anggaran makan kita 25.000 dalam 30 hari. Oke semuanya, terima kasih untuk kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Semoga video ini bisa membantu kalian juga dalam menganggarkan biaya untuk kuliah di Solo. Oke, I'll see you guys on the next video. Bye!